Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil adhar ala rasulillah wa alihil akhyar. Kembali lagi untuk membacakan buku mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tauhid al-Mufadal, yang disadarkan kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kita akan memasuki pada halaman 18 terkait dengan alat kelamin dan bentuknya, kemudian anggota badan dan manfaat dari anggota badan itu. Ini lihatlah, wahai al-mufadol, bagaimana dijadikannya alat-alat kelamin bagi laki-laki dan perempuan atas bentuknya masing-masing. Bagi laki-laki dijadikan alat yang dapat mengembang dan memanjang hingga dapat mengirimkan nutfah ke dalam rahim ketika perlu untuk menumpahkan spermanya pada opum. Dan bagi perempuan diciptakan kantung yang dapat menampung opum dan sperma, mengandung anak dan memberikan keleluasan baginya dan melindunginya hingga ia sempurna. Bukankah hal itu merupakan pengaturan yang bijak dan indah? Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan. Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan terkait dengan alat kelamin dan bentuknya, bahwa pada penciptaan alat kelamin dan bentuknya itu bukan sekedar hanya alat pemuas kebutuhan biologis seksual, tetapi di sana ada fungsi yang dijalankan dari alat kelamin itu. Misalkan yang laki-laki, penis itu bisa memanjang dan mengembang. Kemudian ketika sudah masuk ke dalam vagina itu nanti dia bisa mengirimkan nutfah, sperma ke dalam rahim ketika perlu untuk menumpahkan spermanya. Masuk begitu. Dan pada opum dan pada perempuan yang vagina juga diciptakan kantung yang dapat menampung opum dan sperma. Telur dan sperma dari laki-laki, telur yang dari perempuan, sperma dari yang laki-laki itu kemudian menampung, kemudian sudah menampung itu kemudian menjadi calon bakal bayi begitu, kemudian memberikan keluasan dan melindunginya dalam tempat yang rahim itu kokoh, begitu kokoh ya, terlindungi di sana. Dan itu bagian dari pengaturan ilahi yang sangat tidak kita bayangkan. Bagaimana bisa dari yang sperma kecil begitu bisa masuk, kemudian nanti pembuah dalam rahim dan sebagainya. Jadi tidak ada yang bisa disangkal terkait dengan ada kekuatan ilahi di sana, ada upaya ilahi di dalam urusan alat kelamin saja begitu ya. Bukan hanya alat kelamin saja, bahkan hal-hal yang lain pun ada pengaturan ilahi, ada tatanan, ada sistem yang sudah ditentukan oleh ilahi. Di sanalah peran ilahi ada gitu. Bagaimana mungkin kita bisa menolak keberadaan Tuhan di balik semesta ini? Urusan penis saja, urusan vagina saja, urusan alat kelamin saja diatur, gitu ya. Ada yang tinggal kita menggunakannya. Memang nanti ada faktor-faktor, misalkan bisa terwujud atau tidak menjadi anak dan sebagainya, itu faktor-faktor lain di luar kreasi Tuhan dulu. Terkait dengan anggota badan dan manfaatnya, kita akan bacakan, wahai mufadol, pikirkanlah mengenai seluruh anggota badan dan pengaturannya masing-masing bagi keperluan. Fungsi dari anggota badan itu ada tujuan, ada kepentingan, ada keperluan di balik penciptaan anggota badan itu. 2 tangan untuk bekerja, oke? 2 kaki untuk berjalan, dan 2 mata untuk melihat. Mulut untuk makan, dan 2 kaki untuk berjalan, 2 mata untuk melihat, mulut untuk makan, perut untuk mencerna makanan, hati untuk menyaring sari makanan, saluran kencing dan anus untuk mengeluarkan kotoran, kantung-kantung untuk menampungnya,
dan kelamin untuk melanjutkan keturunan. Bahwa kelamin itu untuk melanjutkan keturunan. Demikian pula anggota-anggota tubuh lainnya. Jika engkau amati dan engkau gunakan pikiran dan nalarmu, niscaya engkau dapati setiap anggota tubuh ditentukan bagi sesuatu yang bermanfaat. Dari sini kita ketahui bahwa penciptaan tubuh kita dimulai dari proses sperma, kemudian juga masuk kepada vagina, ovum dan sebagainya sampai terbentuknya tangan, kaki dan sebagainya itu ada tujuan, ada aspek aksiologis yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi aspek manfaat dari keberadaan tangan kita, keberadaan kaki kita, hati kita, keberadaan perut kita, hidung, mata dan telinga dan sebagainya itu ada manfaatnya. Jadi tidaklah yang diciptakan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Jadi bukan ciptakan tapi tidak ada manfaatnya. Pasti selalu ada manfaatnya. Hanya saja mungkin kita belum bisa memahami sejauh mana memaksimalkan alat-alat tubuh kita sesuai dengan kehendak ilahi. Demikian kawan-kawan, terima kasih. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari buku Tauhid Al-Mufadol ini. Al-Mufadol Umar bin Umar Al-Jufi, seorang sahabat ya Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau bertanya terkait dengan semesta, ciptaan dan sebagainya, dan kemudian jawabannya diberikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq dalam bentuk penjelasan-penjelasan semesta alam, tubuh binatang, badan kita dan sebagainya. Dan yang dibacakan tadi adalah jawaban dari Imam Ja'far As-Shadiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.